Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @banyubiru. Dan kisah yang saya bawakan yaitu sebuah kisah yang berjudul Janur Kuning. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kobaran api kecil menghanguskan semua boneka tersebut tanpa sisa. Selesai boneka ini terbakar semua, aku langsung diajak kembali Ki Bagus ke rumah Deno. Api yang menghanguskan boneka mulai reda. Kulihat dukun telu yang tadinya tidak mau diajak bertobat, mulai roboh dengan jasad kasarnya dan tidak sadarkan diri. Tubuh kasar sang dukun yang tertelungkup di lantai kayu mulai mengeluarkan rembesan darah dan mengeluarkan bau arus yang menyengat. Terlihat lantai kayu di sekitar tubuh sang dukun mulai dibasahi dengan darah. Setelah dipastikan sang dukun telu telah binasa, Ki Bagus menyimpan kembali pusaka janur kuningnya. Sungguh sangat mengerikan akhir hidup sang dukun telu. Aku dan Ki Bagus berbalik arah dan melangkah menuju ke teras. Kami yang sudah berada di teras rumah dukun telu bersiap kembali. Dengan cepat kami berdua melesat ke jasad kasar kami di ruang tamu Deno. Kubuka mataku perlahan-lahan. Terlihat semua orang yang berada dalam ruang tamu masih berada di posisi semula seperti saat kami pergi meninggalkan mereka. "Bagaimana Mas Jo, Ki?" tanya Harun yang menatapku dari tempat duduknya. "Sudah Harun, semua sudah selesai," jawab Ki Bagus yang mulai menyulut rokok kreteknya. "Alhamdulillah," sahut semua yang berada dalam ruang tamu Deno. Semua merasa lega akan berita yang dibawa Ki Bagus. Ki Bagus saat itu juga meminta keluarga Deno untuk melepas janur kuning yang melingkar di perut mereka semua. Karena Ki Bagus merasa situasi sudah kembali aman dan terkendali, Ki Bagus mengalihkan tatapannya ke arah Pak Wijaya. Ki Bagus bermaksud menyampaikan sesuatu yang penting kepada Pak Wijaya yang masih setia berada dalam ruang tamunya. "Pak Wijaya, rumah ini sebaiknya dijual saja," pinta Ki Bagus tanpa basa-basi. "Kenapa Ki?" jawab Pak Wijaya heran. "Harta satu-satunya tinggal rumah ini saja. Kalau dijual, saya tinggal di mana lagi?" sahut Pak Wijaya serius dengan nada pelan. Dengan berbagai argumen dan alasan, Pak Wijaya sangat kekeh bertahan tidak mau menjual harta satu-satunya. Perdebatan malam itu sangat panjang. Aku sendiri sangat memahami pola pikir dan keadaan keluarga Pak Wijaya. Intinya aku dan Harun setuju akan keputusan Pak Wijaya, tapi tidak dengan Ki Bagus yang mempunyai pandangan berbeda dengan kami. Hingga akhirnya Ki Bagus memutuskan sesuatu yang di luar nalar kami semua. "Sekarang begini saja Pak Wijaya, dan kalian semua segera duduk melingkar. Tangan kalian semua saling bergandengan," perintah Ki Bagus. Kami semua saling berpandangan dan langsung mengikuti perintah Ki Bagus. Banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku. Mau apa lagi ini? Tanpa berpikir panjang, dalam sekejap kami semua sudah duduk bersila melingkar di lantai, dengan tangan saling bergandeng satu sama lain. Di ujung ada Ki Bagus yang memegang erat tanganku dan Harun. Setelah semua pada posisinya, Ki Bagus memerintahkan kepada kami untuk memejamkan mata seraya membaca doa yang telah diajarkan sebelumnya. Dalam ritual itu Ki Bagus berpesan, jika sudah tidak kuat lagi dengan apa yang dialami, nanti boleh segera melepaskan pegangan tangannya. Kami berenam dalam lingkaran memulai ritual dengan khusyuk. Pertama yang terlihat kondisi waktu berubah mundur ke belakang. Mulai terlihat penampakan satu keluarga dengan satu anak yang menempati rumah ini.
Pertama, kami melihat pohon mangga besar berdiri tegak di belakang rumah. Di bawahnya, seorang pria sedang duduk bersandar. Tiba-tiba datang seorang nenek-nenek tua menghampirinya. Mereka terlibat percakapan yang serius tentang pesugihan yang dapat mendatangkan kekayaan dengan cepat. Alangkah gembiranya pria itu, karena dia sudah lelah dengan kenyataan hidupnya saat itu. Tapi dengan berpikir panjang, pria itu pun akhirnya menyetujuinya. Dengan sekejap harta kekayaan mulai menghampirinya. Dia dan keluarganya yang tinggal di rumah itu hidup dengan bergelimang harta. Namun lama-kelamaan kejadian-kejadian aneh mulai menghampiri. Pertama, anak dari keluarga itu meninggal dengan tidak wajar tanpa penyebab yang jelas. Kemudian tidak lama kemudian disusul oleh istrinya meninggal dengan tidak wajar juga. Sampai pada akhirnya pria ini juga mengalami nasib yang sama, meninggal tidak wajar dengan penyebab yang tidak jelas. Selang beberapa saat kemudian, ada satu keluarga lagi mulai menempati rumah ini, terlihat seperti pengantin baru. Kalender di dimensi saat itu menunjukkan tahun 20 sekian-sekian. Satu hari menjelang malam, sang pria yang sedang berada di dapur didatangi oleh nenek-nenek lagi yang menjanjikan kekayaan dengan cepat. "Itu Herman ya?" teriaknya Deno dengan mata masih terpejam. Tapi Deno kembali diam dalam mata terpejam. Ia sangat semangat melihat dimensi memori rumahnya yang dulu. Sang pria pun, Herman, merasa sangat senang dan tanpa berpikir panjang langsung menyetujui permintaan nenek tersebut. Tapi tidak lama kemudian, istrinya yang terlihat hamil meninggal secara tidak wajar, juga bersamaan jabang bayinya masih dalam kandungan. Sampai akhirnya pria tersebut menjual rumah ini kepada Pak Wijaya. Keadaan rumah yang saat ini ditinggali oleh keluarga Deno sangat menyeramkan. Para penghuni sebelum keluarga Deno terlihat di berbagai sudut rumah. Yang pertama, perempuan dan anak kecil di ruang tamu duduk berdua dengan menginjak-injak prianya. Mereka terlihat marah. "Kembalikan aku, bangsat!" Kata-kata kasar dan tendangan kepada pria yang duduk di bawah dengan kedua tangan terikat. "Ayah, Niko takut!" teriak Niko sedikit membuyarkan konsentrasi. Dia langsung berlari menuju halaman rumah. Sedangkan ayahnya mengetahui hal tersebut, langsung dengan spontan melepaskan genggaman tangan dan menghentikan ritual itu. Niko berlari dengan mata ditutup dengan kedua telapak tangannya. Ia yang berhasil disusul oleh Pak Wijaya langsung didekap seketika untuk menenangkannya. Tinggallah kami berempat yang terus melanjutkan ritual itu. Kami sangat penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya di rumah ini. Kami melihat dapur seorang lagi pria yang terikat rantai. Pria dengan wajah memelas dan lusuh, serta tangis lirih karena sakit terbelenggu dengan ikatan tampar hitam yang sangat kuat dan sampai tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Hanya kepalanya yang bergerak sedikit, tapi dalam kepala itu keadaannya setengah hancur berantakan. "Itu Herman ya?" teriak Deno sambil menunjukkan tangannya ke depan. "Herman sudah mati ya?" teriak Deno lagi. Terlihat perempuan dengan jerit dan tangisnya melempari pria itu dengan benda apapun di tangannya secara beringas tiada henti. Selanjutnya kami melihat wanita ini menyiksa pria ini atau Herman, mulai menendang dan memukulnya. Mereka seperti memendam amarah yang sangat luar biasa kepada pemilik perjanjian setan ini. Wanita itu tidak lain istrinya Herman. Wanita itu persis seperti yang diceritakan Deno, berambut panjang dan berpakaian lusuh, sedang menggendong bayinya. Dalam ruang tamu, suasana masih terasa hening dan sunyi. Raut wajah dipenuhi dengan ekspresi khusyuk dalam ritual. Prosesi ritual yang mengharuskan kami untuk saling bergandengan tangan dalam merekonstruksi kejadian yang telah hilang. Sedang Pak Wijaya dan Niko masih berada di dalam rumah. Tiba-tiba dalam kekusuhan, kami terkejut dengan teriakan Deno. "Herman!" teriak Deno seraya melepas genggaman tangannya. Dia pun tidak kuasa melanjutkan ritualnya karena melihat secara langsung sosok Herman yang pernah dikenalnya. Melihat gambaran si Herman dalam dimensi lain, dia langsung bergegas lari menghampiri ayah dan adiknya. Mereka bertiga saling berpelukan erat. Deno berbisik kepada ayahnya bahwa Herman sang penjual rumah setan telah meninggal. Pak Wijaya yang mendengar kabar dari Deno
hanya diam 1000 bahasa. Selanjutnya mereka bertiga kembali dengan perlahan masuk ruang tamu. Pak Wijaya terus berjalan masuk ke rumah sambil memeluk Niko dengan erat, karena dalam kondisi yang sangat ketakutan. Sesampainya di ruang tamu, mereka duduk di sofa sambil menenangkan diri, sedangkan Niko masih dipelukan Pak Wijaya. Kami masih tetap melanjutkan ritual dan berusaha tidak terpengaruh dengan kejadian itu. Gambaran peristiwa pada masa lalu yang diputar kembali oleh Ki Bagus terus kami ikuti. Aku dan Harun melihat dan mendengar mereka menangis dengan penuh amarah. Terus menangis dan menangis. Tangisan mereka yang tiada akhir terus terngiang di telingaku. Beban berat apakah yang harus mereka terima? Mereka yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dan menderita seperti ini. Air mata terus mengalir dan bibir pucat mereka pun terus bergetar, hingga aku harus menguatkan hati dan mental untuk melihat tragedi itu. Di akhir kejadian, para korban pembantaian para pemilik perjanjian setan, mereka mengibah memohon untuk uluran pertolongan dari kami. Permintaan dari korban yang tidak bersalah membuat hatiku terenyuh dan tidak tega untuk menolak permintaan mereka. Pertama, keluarga di ruang tamu dahulu meminta tolong untuk menguburkan salah satu anaknya secara layak. Wanita dengan wajah pucat itu menunjukkan tempat anak kecilnya terkubur, tepat di bawah pohon mangga di belakang rumah. Perlahan kepalanya menoleh ke arah kami, matanya menatap kami dan berucap, "Bang, tolong anak kecilku, kasihan dia." Permohonan wanita itu. Kami hanya bisa terdiam terpaku tanpa satu patah kata keluar dari mulut kami bertiga, karena kami merasa suasana sangat tegang. Hanya anggukan kecil kepala Ki Bagus yang terayun. Kemudian wanita itu bergeser kembali ke tempatnya semula, ke tempat pria yang sudah berada di bawahnya. Perlahan tapi pasti, dengan beringas, ia mulai kembali menghajar lelaki yang masih terikat rantai. Perlahan pandangan kami diarahkan ke ruang dapur. Kami melihat di sebelah sumur, wanita yang menggendong bayi menoleh ke arah kami. Ia tetap berwajah pucat menatap kami, seolah tahu akan kedatangan kami. Bibir pucatnya yang bergetar mulai berbicara kepada kami. "Bang, tolong kuburkan bayiku dengan layak," pinta wanita yang menangis di sebelah sumur itu sambil salah satu tangannya menyeka air mata. Sedang tangan satunya menunjuk ke arah sebelah sumur, tepatnya persis bersebelahan dengan kamar mandi. Kami bertiga hanya menjawab dengan menganggukkan kepala secara perlahan, bersamaan dengan mata kami yang masih terpejam. Jawaban yang kami berikan karena rasa iba menyayat hati pada korban-korban yang dijadikan tumbal kekayaan. Selesai putaran video di alam lain, tiba-tiba Ki Bagus melepaskan kedua genggaman tangannya dengan cepat tanpa memberi tanda apapun kepada kami berdua. Dalam sekejap kami sudah kembali lagi duduk bertiga di ruang tamu Pak Wijaya seperti sedia kala. Aku dan Harun perlahan-lahan membuka mata dan mulai menatap seluruh sudut ruang ini. Kami berdua masih memastikan dan memperhatikan dengan seksama antara keadaan di masa lalu yang baru kami alami dengan keadaan saat ini. Saat kami rasa yakin kami sudah di masa sekarang, kami langsung berdiri dan duduk di sofa. Rumah yang menyimpan memori kelam dua keluarga yang pernah menjadi penghuninya, keluarga Deno, adalah keluarga ketiga yang mempunyai nyali besar untuk tinggal di situ. Meskipun rasa ketakutan menyelimuti keluarga Pak Wijaya, padahal rumah itu adalah pilihan satu-satunya keluarga Deno untuk bertahan hidup, karena hanya rumah di lembah yang ia miliki saat itu. Suasana menakutkan masih sangat terasa bagi kami, karena rumah itu penuh dengan kejutan yang tidak terduga dalam benakku dan Harun. Rasa mencekam di rumah Pak Wijaya seakan terus mengikuti kemanapun kami pergi. Kami melihat Pak Wijaya bersama kedua anaknya masih berpelukan, serta terus menatap kami. Ki Bagus dengan tenang kembali mengambil bungkusan rokok kreteknya dan mulai membakarnya. Dia hisap rokok kretek itu dalam-dalam dan menghembuskan asap secara perlahan. Kepulan asap keluar dari mulutnya dan mulai bersatu dengan kabut tipis yang ikut masuk ke ruang tamu rumah di lembah. Ki Bagus mulai membuka pembicaraan. "Gimana Pak Wijaya? Masih ingin tetap tinggal di sini?" tanya Ki Bagus serius dengan tatapan matanya yang tertuju kepada Pak Wijaya.
Tidak Ki, maafkan saya atas ketidaktahuan saya, jawab sesal Pak Wijaya. Tidak apa-apa Pak, saya hanya ingin memperlihatkan fakta yang terjadi sebelum Bapak di rumah ini, jelas Ki Bagus sambil memainkan putung rokok yang mulai terbakar. Semua itu untuk kebaikan dan keselamatan keluarga Pak Wijaya, karena semua kejadian yang dialami keluarga Pak Wijaya sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan rumah ini. Ketika aura rumah yang dihuni baik, kemungkinan besar perjalanan hidup keluarga di dalamnya akan baik. Begitu juga sebaliknya, jelas Ki Bagus yang mengeluarkan rokok kretek dari sakunya yang berwarna hijau dan menaruhnya di meja. Situasi dalam ruang tamu itu masih sangat menakutkan bagi Deno dan Niko. Mereka masih tetap dalam pelukan Pak Wijaya. Pelukan Deno terlihat semakin erat memegang ayahnya setelah mendengar dan melihat fakta yang diperlihatkan oleh Ki Bagus. Ki Bagus hanya terdiam melihat mereka bertiga. Kemudian Ki Bagus menoleh ke arahku. Mas Jo, kain kafannya masih ada? Tanya Ki Bagus. Kurang tahu Ki, jawabku. Masih ada Ki, itu di dalam mobil, sahut Deno yang masih berada dalam pelukan ayahnya sambil menunjuk ke arah mobil Harun. Ayo Mas, kita selesaikan malam ini, perintah Ki Bagus yang mulai beranjak dari tempat duduknya. Baik Ki, jawabku serta perlahan aku berdiri dan mengajak Harun berjalan ke mobilnya. Kami mengambil kain kafan yang hanya tinggal 2 potong. Tidak lama kami sudah berada di ruang tamu kembali. Ki Bagus lalu mengajak kami semua mencari bagian jasad korban pesugihan yang masih tertanam di rumah itu. Ki Bagus berjalan menuju ke dapur dan kami semua mengikutinya. Ki Bagus menunjuk ke satu sudut di dapur sebelah sumur. Dengan cepat kami pun bergegas menggali tanah yang diduga ada potongan korban pesugihan. Setelah beberapa lama kami gali, terlihat tulang belulang dari jasad bayi. Tanpa pikir panjang kami mengambil tulang-tulang itu satu persatu dengan sangat hati-hati. Tulang belulang yang sudah terangkat kami sucikan terlebih dahulu di halaman kamar mandi. Selanjutnya aku dan Harun meletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan dan membungkusnya. Selesai di dapur, selanjutnya kami menuju ke belakang rumah dan Ki Bagus langsung menunjuk ke arah pohon mangga. Tepatnya di sebelah kanan bawah pohon mangga yang besar itu. Kami berdua berjalan ke arah tempat yang ditunjuk Ki Bagus dan mulai menggali dengan hati-hati. Tidak perlu waktu lama, tulang belulang yang sudah terlihat kami ambil. Terus sisanya kami lanjutkan menggali dengan tangan. Malam itu kami harus menggali dengan perlahan agar tulang yang mulai rapuh tidak patah dan rusak. Kami ambil satu persatu tulang yang tersisa dalam tanah. Selanjutnya kami sucikan terlebih dahulu. Kelar dengan ritual mensucikan tulang-tulang korban pesugihan, kami lanjutkan dengan pemakaman. Bertempat di belakang rumah Deno, ayah Deno menggali lubang tidak terlalu besar untuk liang lahat. Ia hanya membuat 2 lubang secukupnya. Prosesi penguburan tulang-tulang tersebut dimulai dengan memasukkan bungkusan kain kafan ke liang lahat dan kami kuburkan kembali dengan layak. Setelah semua proses pemakaman selesai, Ki Bagus mengambil posisi duduk di depan makam untuk memimpin doa buat jenazah yang sudah berupa tulang. Tidak terasa malam sudah mulai beranjak pagi. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah Harun, istirahat melepas penat. Hari sudah menjelang pagi. Penghuni seisi rumah mulai bergulat dengan kesibukan masing-masing. Suasana di rumah sangat nyaman secerah pagi hari yang menyejukkan. Pak Wijaya dan seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tengah dan sajian makan pagi sudah siap. Ki Bagus keluar dari kamar dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Medan. Mari kita sarapan dulu Ki, semuanya sudah siap, pinta Pak Wijaya. Ki Bagus mengangguk dan bergabung di ruang tamu. Makan pagi bersama terlihat sangat akrab. Satu sama lain saling bercanda ringan. Suasana seperti ini yang sangat dirindu oleh keluarga Pak Wijaya. Suasana yang pernah hilang beberapa saat dari kehidupan Deno. Selesai makan, kami diajak berkumpul di teras rumah. Mari kita berkumpul sebentar di teras, ajak Pak Wijaya. Kami semua beranjak ke teras dan duduk-duduk santai sambil menikmati pagi yang sangat cerah. Ki Bagus tidak lupa mengeluarkan rokok kretek dan menyalakannya. Hembusan asap rokok keluar dari mulut Ki Bagus. Maaf Ki,
bagaimana sebaiknya tindakan kami ke depannya? Tanya Ibu Deno. Dengan santai Ki Bagus menjelaskan bahwa pertanyaan itu sudah dibahas tadi malam dengan Pak Wijaya. Intinya adalah lebih baik Pak Wijaya sekeluarga pindah dari rumah ini, karena rumah ini sudah menjadi tempat singgah makhluk pesugihan itu. Contohnya jin yang menyerupai nenek-nenek. Ia akan terus menawarkan jerat pesugihan kepada siapa saja yang menghuninya. Rumah ini juga merupakan salah satu jalan yang biasanya dilalui bangsa jin di daerah sini. Selain itu, kenangan dengan penghuni lama juga akan sering menghantui penghuni berikutnya. Begitu penjelasan Ki Bagus tentang ihwal rumah di lembah yang penuh dengan kenangan tragis. Ki Bagus masih santai dengan rokok yang selalu terjepit di antara jari jemarinya. Benar yang, rumah kita yang di lembah menyimpan kenangan yang tidak baik untuk kita sekeluarga. Aku dulu juga sempat didatangi nenek-nenek itu, Ki, saat kita sakit dan kehabisan uang, tapi aku tolak, Ki. Timbal Pak Wijaya. Iya Mak Den, kau tinggal saja sementara di sini, sahut Ibu Harun sambil tersenyum. Ibu Harun menoleh ke arah Ibu Deno, seraya menghibur dan memberikan solusi sementara. Terima kasih Wak atas bantuannya kepada kami, jawab Ibu Deno serta tangannya memegang paha Ibu Harun. Nenek itu mendatangi ayah di mana? Tanya Deno serius. Deno masih teringat dengan kejadian tadi malam pada saat ritual di rumahnya. Dia sangat penasaran dibuatnya. Penasaran dan jengkel dengan sosok nenek-nenek yang selalu menjerumuskan penghuni rumah ke jalan kesesatan. Di dapur Bang, waktu tengah malam, jelas Pak Wijaya. Oh, sahut Deno sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah dirasa cukup pertemuan di teras itu dan mencapai kesepakatan bersama, Ki Bagus meminta pamit untuk melanjutkan perjalanan. Ki Bagus minta langsung diantar menuju ke bandara dengan cepat karena mengejar jadwal penerbangan pagi. Harun dan aku mengantarkan Ki Bagus ke bandara. Selama perjalanan ke bandara, Ki Bagus hanya terdiam menikmati perjalanan, sesekali mengumbar canda dan tawa seperti biasanya. Setelah menunggu Ki Bagus sudah berangkat ke Medan dengan pesawat pagi, kami langsung pulang ke rumah Harun. Selanjutnya aku dan Harun langsung pergi lagi ke tempat wisata untuk menikmati liburan yang tertunda. Aku dan Harun tiba di rumah sore hari. Sungguh menyenangkan liburan kali ini, singkat namun berkualitas. Malam pun tiba. Aku dan Harun duduk-duduk di teras berdua sambil ngobrol tentang kejadian yang kemarin. Namun kami tidak bisa berlama-lama santai di teras. Kami harus menyiapkan segala sesuatu yang akan kami bawa ke Jawa. Harun, ayo kita kemas-kemas dulu biar besok ndak repot, ajakku. Harun pun mengiyakan. Lalu dia berjalan masuk ke dalam rumah. Aku pun beranjak dari dudukku dan ikut masuk ke rumah untuk berkemas-kemas. Keesokan harinya aku dan Harun sudah bersiap-siap dengan tas dan barang bawaan tertata rapi. Harun meletakkan semua barang bawaan di ruang tamu. Ternyata banyak juga barang-barang yang harus kami bawa kembali ke Jawa. Ibu Deno mengajak sarapan pagi bersama sebelum berangkat. Semua yang ada di rumah itu telah duduk rapi di ruang tengah dengan hidangan sarapan pagi yang lumayan lengkap. Sungguh nikmat makan pagi waktu itu. Semua sangat menikmati suasana keakrabannya. Tidak lupa aku menyempatkan pamit kepada semua dan mohon doa agar selamat selama perjalanan ke Jawa. Keluarga Harun dan keluarga Deno sangat berterima kasih kepada kami. Aku pulang dengan perasaan lega dan puas waktu itu. Selain bisa membantu keluarga Deno, juga bisa berwisata ke tempat yang bagus di daerah Harun. Kali ini kita berganti ke sudut pandang Harun. 6 bulan telah berlalu. Aku merasa sangat kangen dengan kampung halaman. Rasa itu tiba-tiba saja mencuat dalam hatiku. Apakah ini karena aku baru pertama kali merantau? Mungkin saja. 6 bulan di Jawa, serasa tidak ada waktu luang untukku. Tiap hari aku harus berangkat dengan kegiatan kampus. Dan tiap sebulan sekali, aku mengaji di rumah Ki Bagus bersama Jojo. Hari demi hari kulalui dengan ikhlas dan kerja keras agar apa yang aku niatkan bisa dikabulkannya. Senin depan setelah 6 bulan aku di Jawa, tiba waktunya liburan semester. Aku berencana pulang ke kampung halaman. Selasa pagi, Pak Ijo mengantarku ke Juanda Airport.
karena aku putuskan untuk naik pesawat biar cepat sampai. Sore menjelang maghrib, aku sampai di rumah. Keluargaku sudah menunggu di rumah. Hati ini sangat gembira. Ternyata keluarga Deno sudah pindah. Mereka mengontrak sebuah rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku, berjarak sekitar 5 rumah dari rumahku. Malam hari aku main ke rumah Deno. Saat sampai di rumah Deno, kulihat mereka mulai kembali di kehidupan normal seperti biasa. Aku pun langsung duduk di ruang tamunya beralaskan tikar. Tapi mereka bahagia dengan kondisi yang ada. Rencananya besok mereka mengajakku ke rumahnya di Lembak. Keinginan Pak Wijaya mau mengambil perabot rumah tangga yang tersisa, dikarenakan rumah mereka sudah laku terjual. Untungnya penjual tahu kondisi rumah Deno, mulai dari semua keganjilan dan keangkerannya. Menurut Pak Wijaya, rumah di Lembak tersebut rencananya akan dibuat untuk tempat ibadah oleh pembelinya. Pagi hari aku menjemput keluarga Deno untuk mengambil sisa perabot dan pakaian, tapi tanpa istri Pak Wijaya. Yang berangkat hanya aku, Pak Wijaya, Deno, serta Niko. Beberapa jam perjalanan kami lalui. Hari menjelang siang, akhirnya tibalah kami di rumah Deno. Pak Wijaya langsung masuk terlebih dahulu. Ia dengan cepat mengambil sisa barangnya dan pakaian mereka dibantu Deno dan Niko. Sedang aku sendiri membantu mengangkat barang-barang masuk ke mobil. Setelah selesai semuanya, aku langsung duduk di kursi sopir. Sedang Niko dan Deno mengikuti aku masuk mobil. Pak Wijaya yang masih dalam rumah mulai berjalan keluar. Setibanya ia di halaman rumah dan mau membuka pintu mobil, tiba-tiba tetangganya yang berada di depan rumah dengan langkah cepat tergopoh-gopoh datang menghampiri Pak Wijaya. "Pak Wijaya, saya mohon maaf," ucap Pak Maman sambil meminta berjabat tangan dengan raut wajah ketakutan dan merasa sangat bersalah. "Iya Pak, saya maafkan," jawab Pak Wijaya pelan dan mencerna perkataan maaf yang telah keluar dari mulut Pak Maman. "Bener Pak, saya minta maaf. Maafkan saya Pak, maafkan saya Pak," pinta Pak Maman yang berulang kali serta penuh harap. Sampai ia bersimpuh di depan Pak Wijaya dengan jabat tangan yang masih melekat pada kedua orang ini. "Iya Pak Maman, tenang saja, sudah saya maafkan," jawab Pak Wijaya yang spontan dengan tangannya mengangkat pundak Pak Maman untuk berdiri kembali dari simpulnya. "Terima kasih Pak," ucap Pak Maman sambil melepas genggaman erat tangannya. Setelah itu Pak Maman kembali ke rumahnya dengan langkah sedikit terseret. Terlihat ia sedang sakit. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Pak Wijaya sendiri hanya diam saat memandangi Pak Maman berjalan pulang ke rumahnya. Setelah itu Pak Wijaya langsung masuk ke mobilnya. Di dalam mobil kami masih diam. Belum ada pertanyaan yang terlontar dari kami bertiga kepada Pak Wijaya akan peristiwa langka yang barusan. Saat mobil baru berjalan, roda mobil ini mulai melambat. Aku melihat di depanku ada tangan seorang pria melambai dan berteriak ke arah kami. "Pak Wijaya, mampir dulu," teriak dan lambaian tangannya Pak Slamet dari depan halaman rumahnya. Pak Wijaya yang melihat dan mendengar langsung menyuruhku untuk membelokkan mobil untuk masuk ke halaman rumah Pak Slamet. Setelah mobil berhenti di depan rumahnya, kami satu persatu keluar semua. Semua anggota keluarga Deno langsung berjabat tangan dengan Pak Slamet dan Mbak Rinda. Mereka sangat senang melihat keluarga Pak Wijaya yang sudah pulih kembali seperti sedia kala. Kami semua dijamu di teras Pak Slamet karena mereka juga kangen sama Deno dan Niko. "Pak Wijaya, tadi kelihatannya ketemu sama Pak Maman?" tanya Pak Slamet yang sudah duduk di depan Pak Wijaya. "Iya Mat, kok tahu?" jawab Pak Wijaya. "Ya tahu dong Pak. Tadi saya kan di kebun sebelah rumah Pak Wijaya, tapi saya diam saja dan kembali ke rumah," kata Pak Slamet. "Lah, kok nggak nyamperin aku? Memang ada apa, Mat?" tanya Pak Wijaya yang polos. "Ya tadi ada Pak Maman sujud di depan Pak Wijaya. Jadi saya nggak enak Pak. Akhirnya saya kembali lagi ke rumah. Sekalian Pak Wijaya saya ajak mampir ke rumah. Keluarga Pak Wijaya juga jarang ke rumah saya kan," kata Pak Slamet yang sangat bersahaja. "Ngomong-ngomong, ada apa sebenarnya Mat? Kok tiba-tiba maksa mampir gini?" tanya Pak Wijaya yang penasaran. "Begini Pak, keluarga Pak Maman sekarang sudah hancur," jelas singkat Pak Slamet. "Loh, kok bisa?
Hancur kenapa, Mat? Tanya Pak Wijaya dengan serius dan penasaran. Jadi begini, Pak. Habis keluarga Pak Wijaya pindah ke kota, kami di sini kan mendengar kabar bahwa keluarga Pak Wijaya sudah sembuh semua. Saya seneng, Pak, waktu itu. Tapi selang beberapa hari, Pak Maman tiba-tiba cerai sama istrinya. Malah sekarang kedua anaknya juga jadi buronan aparat kepolisian, Pak. Jelas Pak Slamet serius. Bener itu, Pak, sahut Mak Rinda, dan ia pergi masuk ke dalam rumah. Loh, kok bisa? Tanya Pak Wijaya yang kaget. Iya, Pak, dengar-dengar mereka terlibat kasus perampokan. Malah seringkali aparat mondar-mandir lewat depan rumah saya. Kapan hari saya sempat didatangi 2 orang polisi untuk menanyakan keberadaan anak-anak Pak Maman. Ya, Pak Wijaya tahu sendiri, saya hampir tiap hari berada di kebun. Jadi mana tahu di mana anak-anak Pak Maman berada, terang Pak Slamet. Terus gimana mereka sekarang, Pak? Sahut Deno. Wah, kalau selanjutnya Pak Met kurang tahu, Bang Deno. Kami juga sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Bahkan batang hidungnya sampai detik ini juga belum pernah kelihatan, jawab Pak Slamet. Deno kemudian terdiam, kaget karena teman sebayanya sudah terkena masalah di usia muda. Deno sendiri sempat terlintas memikirkan tentang nasib Intan dalam lamunannya. Kondisi siang itu hening sebentar tanpa ada pembicaraan karena kabar yang kami terima begitu memprihatinkan. Tiba-tiba Mak Rinda keluar dari dalam rumah dengan membawakan minuman hangat dan makanan ringan. Ayo, Pak, semuanya diminum dulu, pinta Mak Rinda. Iya, Mak, terima kasih, jawab kami semua yang berada di teras Pak Slamet. Sambil menikmati hidangan di teras, Pak Slamet mulai membuka pembicaraan lagi. Rumah Pak Maman sekarang juga sudah laku dijual, Pak. Mungkin dia beberapa hari lagi pindah, tapi kurang tahu juga sih, Pak. Sekarang saja sudah sakit-sakitan orangnya, ucap Pak Slamet sambil mengunyah makanan. Jadi dia sekarang tinggal sendiri di rumah? Pantesan tadi jalannya agak terseok-seok, tanya dan jawab Pak Wijaya. Iya, Pak, kapan hari Pak Maman ke rumah saya sendirian, pinjam uang untuk berobat dan makan, sahut Pak Slamet. Sudah separah itu ya keluarga Pak Maman, gumam pelan Pak Wijaya. Bener, Pak, mungkin yang menyakiti Pak Wijaya sekeluarga adalah Pak Maman, tuduh Pak Slamet yang serius di depan kami. Nggak tahu, Lamet, jangan asal tuduh, biarkan saja. Yang penting sekarang keluarga aku sudah sehat dan aman semua, terang Pak Wijaya. Aku duduk bersama mereka merasa sependapat dengan ucapan Pak Slamet, tapi aku hanya diam, tidak berani menuduh tanpa alasan. Biar yang kuasa saja yang membalas perbuatan jahat kepada keluarga Pak Wijaya. Di tengah obrolan kami, tiba-tiba ada yang datang. Terlihat seperti pemuka agama di desa ini. Ia memakai baju koko putih, sarung hijau, dan kopiah putih bundar. Ia datang dengan membawa motor dan turun dari motornya dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah kami. Assalamualaikum, salam dari bapak tua ini yang berdiri di depan kami. Waalaikumsalam, jawab kami semua. Ada Pak Wijaya, sudah sehat, Pak? Tanya orang tua ini yang masih berdiri. Alhamdulillah, Mang Udin, jawab Pak Wijaya tenang. Pak, saya minta bantuannya semua yang ada di sini ya, pintanya dengan tatapan mata tua yang serius. Iya, Mang, ada apa ya? Tanya Pak Slamet. Gini, Pak Ahmad, tadi malam kan hujan lebat. Di pemakaman ada beberapa kuburan yang terkena longsor. Beberapa jenazahnya ada yang muncul naik ke permukaan, jelas Mang Udin. Bantuin saya ya, sekalian sama warga yang belum tahu, sekalian dikasih tahu, terus suruh ikut bantu pemakaman, pinta Mang Udin. Oh iya, Pak, kalau begitu, jawab Pak Slamet dan Pak Wijaya. Setelah penjelasan dan permintaan Mamang Udin selaku pemuka agama di kampung selesai, Mang Udin bergegas untuk pergi dahulu ke pemakaman. Sedangkan kami yang berada di teras Pak Slamet langsung masuk mobil mengikutinya dari belakang. Kecuali Pak Slamet yang memberitahu warga sekitar dahulu untuk ikut pergi bersamanya ke pemakaman. Perasaan penasaran padaku ingin tahu siapakah makamnya yang keluar permukaan itu. Sesampainya di depan pemakaman, terlihat beberapa orang yang mulai datang. Sedangkan kami satu rombongan langsung memarkirkan mobil di samping pintu masuk pemakaman.
Selanjutnya kami bersama-sama langsung masuk menuju ke arah pemakaman yang sudah terkelupas oleh tanah longsor. Waktu siang hari, areal pemakaman sudah kelihatan gelap karena rimbunya pohon yang mengelilingi makam. Area yang longsor memang berada di sebelah sungai besar. Beberapa pohon ikut roboh dan hanyut oleh ganasnya banjir dan tanah longsor. Saat kami sudah dekat makam, kulihat ada 3 mayat yang sudah ditaruh di atas tanah. 2 mayat yang masih utuh jenazahnya, hanya kain kafannya lusuh, sedangkan 1 mayat lainnya sudah tinggal tulang belulang. Ia terbungkus kain kafan yang mulai berubah warna menjadi coklat. Dari arah belakang kami, Pak Slamet datang dengan warga yang lain. Ia langsung menghampiri kami. "Itu jenazah Pak Kusdi, Mat," kata Pak Wijaya yang berdiri di sampingku, serta tangannya menunjuk ke arah mayat. "Iya benar Pak, itu mayat Pak Kusdi. Tapi jenazah satunya lagi, kalau tidak salah adalah anaknya itu Pak," sahut Pak Slamet. "Iya Pak Mat bener," celetuk Deno dengan wajah serius menatap jenazah anak muda itu. Dalam kondisi masih berdiri, kami semua tertegun melihat pemandangan ini. Secara singkat, Deno memberitahukan perihal tentang kematian semua keluarga Pak Kusdi yang beberapa bulan lalu mati dalam semalam. Setelah tatapan semua mata yang tertegun hilang, kami semua disuruh mensucikan semua jenazah itu dan membungkusnya kembali. Kami dengan para warga yang ada mensucikannya kembali, serta membalut para jenazah dengan kain kafan yang baru. Sedang Mamang Udin pergi keluar pemakaman untuk memberitahukan pada ahli warisnya. Sedang 2 orang penggali kuburan sudah menyiapkan liang lahat yang baru untuk 3 jenazah tersebut. Beberapa saat kemudian, Mamang Udin yang sebagai pemuka agama datang bersama para ahli waris keluarga Pak Kusdi dan jenazah satunya. Kedatangan para ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan membuka luka lama lagi akan keluarganya yang sudah tiada. Mereka dengan sedih meminta Mamang Udin segera memakamkan mereka kembali. Saat itu kami bersama-sama membantu untuk memakamkan para jenazah di tempat yang baru. Selesai acara, kami langsung berdoa bersama di depan pemakaman mereka. Ritual sudah selesai, warga mulai kembali pulang kecuali ahli waris dan kerabat yang masih duduk di depan makam keluarganya. Mamang Udin yang sudah berdiri di samping kami mulai ikut berjalan keluar pemakaman bersama. Di tengah perjalanan itu, ia berbicara kepada Pak Slamet dan Pak Wijaya. "Pak, terima kasih bantuannya," kata Mang Udin. "Sama-sama Mang. Ini juga kewajiban saya sebagai warga di kampung ini," jawab Pak Slamet. "Semoga keluarga Pak Kusdi sekeluarga, syahid dan amal solehnya diterima oleh Yang Kuasa," ucap lirih Mang Udin sambil mulai berjalan keluar area pemakaman. "Amin Mang," jawab kami semua yang masih dalam satu rombongan dengan Mamang Udin. Akhir kata, kami semua melanjutkan pulang ke rumah Deno. Di tengah perjalanan pulang, saat masih berada dalam mobil, Pak Wijaya berkata kepada Deno, "Itulah Bang, alasan ayah dan mama kemarin untuk tetap bersabar dan ikhtiar. Karena kita sudah memutuskan untuk merantau, jadi sebisanya kita usaha sendiri. Jangan membuat susah yang di rumah," kata Pak Wijaya. "Maksudnya gimana ya?" jawab Deno yang belum mengerti. "Seumpama kita mati sekeluarga karena musibah kemarin, insya Allah kita juga syahid Bang, jadi gak usah takut," kata Pak Wijaya. "Kita kemarin diuji Bang, alhamdulillah abang kuat menghadapinya. Doa kita juga dikabulkan dan diberikan pertolongan. Pada akhirnya kita bisa kembali seperti semula, meskipun harus memulai lagi dari nol," terang Pak Wijaya lagi. Sampai di rumah Deno, waktu sudah menunjukkan sore hari. Mobil langsung kuparkir di halaman kecil rumah kontrakan Deno. Satu persatu barang mulai dipindah. Sekian menit selesai membantu Pak Wijaya memasukkan barangnya dari mobil ke rumah barunya, aku langsung kembali pulang. 1 minggu berjalan, waktu liburanku sudah habis. Selama itu pula Deno seringkali ke rumahku untuk sekedar tukar pikiran, curhat, bercerita tentang musibah antara hidup dan mati yang ia alami beberapa bulan kemarin. Di rentang waktu itu juga, teman Deno yang bernama Angga memberikan pesan maafkan aku berulang kali melalui Facebook. Deno pun membalas pesan tersebut dan menuliskan kata "aku maafkan" kepada Angga. Sedangkan untuk Intan, Deno sendiri sudah melupakannya.
Meski rasanya masih sakit akan perbuatan Angga dan Intan yang telah ia lakukan kepadanya. Hari Sabtu pagi, saat aku sudah bersiap kembali ke Jawa untuk melanjutkan menuntut ilmu, tiba-tiba Deno datang ke rumah dengan semua keluarganya. Berbekal dari pengalaman pahit dan getirnya hidup yang sudah ia rasakan, dia berkeinginan keras dan membulatkan tekad untuk belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain. Dia bertujuan untuk membantu sesama dan berharap jangan ada lagi musibah yang menimpa seperti keluarga Deno. Dengan restu serta dukungan dari keluargaku dan keluarga Deno, akhirnya ia ikut belajar ke Jawa bersamaku. Sewaktu cerita ini ditulis, mulai keluarga, kerabat, teman di Medan dan Jawa, tidak ada yang diberitahu sama sekali tentang musibah yang pernah dialami di keluarga Pak Wijaya. Hanya keluargaku, keluarga Harun saja yang tahu. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.